Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya Laura Mustika. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai materi flora dan fauna pada kelas 5 SD. Nah, tujuan kita mempelajari flora dan fauna agar kita bisa mengetahui apa itu flora dan apa itu fauna, dan di mana saja persebaran flora dan fauna di wilayah Indonesia, dan juga bagaimana macam-macam bentuk fauna yang ada di Indonesia. Untuk itu, tonton videonya sampai habis ya. Tentunya adik-adik sudah pernah mendengarkan kata flora dan fauna. Di sini kakak akan menjelaskan apa itu flora dan apa itu fauna. Flora. Flora merupakan semua jenis-jenis tumbuhan yang ada di dunia, atau dengan kata lain, flora merupakan dunia tumbuh-tumbuhan. Sedangkan fauna merupakan semua jenis hewan yang ada di dunia, atau dengan kata lain, fauna merupakan dunia hewan. Atau secara sederhana dapat kita artikan bahwa flora adalah dunia tumbuh-tumbuhan dan fauna adalah dunia hewan. Flora tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan. Indonesia merupakan negara yang mempunyai berbagai macam jenis tumbuhan. Adapun persebaran flora di Indonesia terdapat pada 6 bagian. Yang pertama yaitu pada hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis ini merupakan hutan heterogen yang terdiri dari berbagai macam-macam tumbuh-tumbuhan. Daunnya lebat, pohonnya tinggi dan juga besar. Yang kedua adalah hutan musim. Yang kedua adalah hutan musim. Hutan musim ini merupakan hutan homogen yang terdiri dari satu jenis tumbuhan, dan tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan musim. Yang ketiga yaitu sabana. Yang ketiga adalah sabana. Nah, sabana ini merupakan padang rumput yang masih diselingi oleh semak belukar. Dan sabana ini terdapat pada kawasan Nusa Tenggara Timur. Yang keempat adalah stepa. Berbeda dengan sabana, stepa ini murni padang rumput dan tidak diselingi oleh semak belukar. Yang kelima adalah hutan bakau. Yang kelima adalah hutan bakau. Hutan bakau ini mempunyai fungsi yang penting, yaitu dapat melindungi pantai dari aborsi. Selain itu, hutan bakau ini tempat berkembang biaknya hutan maupun udang. Yang keenam adalah padang lumut. Padang lumut ini banyak terdapat pada pegunungan ataupun di daerah yang tinggi maupun dingin. Fauna asiatis ini terdapat pada wilayah Indonesia bagian barat, dan juga fauna asiatis itu adalah jenis binatang yang sama dengan binatang pada benua Asia. Contohnya saja orangutan, harimau ataupun badak. Adapun daerah persebarannya adalah Kalimantan, Sumatera, dan juga Jawa. Fauna peralihan merupakan jenis-jenis binatang peralihan antara benua Asia dan benua Australia. Contohnya adalah komodo. Anoa, dan juga burung maleo. Adapun daerah persebarannya adalah
pada wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara, dan juga Sulawesi. Fauna australis. Fauna australis yaitu jenis-jenis binatang yang sama pada fauna perilihan. Contohnya burung cendrawasih, kanguru, dan lain sebagainya. Adapun daerah persebarannya adalah di Papua dan sekitarnya. Bagian yang ketiga yaitu melestarikan flora dan fauna. Yang pertama yaitu melestarikan flora. Adapun hal-hal yang harus kita lakukan agar menjaga flora adalah yang pertama, reboisasi hutan-hutan gundul. Reboisasi artinya adalah penanaman kembali pada hutan-hutan yang telah ditebang, dan juga yang kedua yaitu tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan yang keempat adalah membangun cagar alam. Adapun untuk melestarikan fauna, hal-hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah membuat suaka marga satwa. Yang kedua adalah tidak melakukan pemburuan secara liar. Baiklah, kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu faktor yang mempengaruhi flora dan fauna. Kita akan masuk yang bagian yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi flora. Adapun faktor pertama yang mempengaruhi flora adalah iklim. Yang kedua yaitu tanah. Dan yang ketiga adalah relief. Dan yang keempat adalah air. Dan yang kelima adalah manusia dan hewan. Jadi yang mempengaruhi flora adalah iklim, tanah, relief, air, manusia, dan juga hewan. Adapun faktor yang mempengaruhi fauna adalah faktor iklim dan tanah. Yang pertama adalah faktor iklim dan tanah. Sedangkan yang kedua adalah faktor manusia. Tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan itu sendiri. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi fauna adalah faktor iklim dan tanah, faktor manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan itu sendiri. Baiklah, adapun kesimpulan pada materi kali ini yaitu flora merupakan tumbuh-tumbuhan, sedangkan fauna adalah hewan, dan juga terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi flora dan fauna, yaitu iklim, tanah, relief, air, dan juga manusia. Dan juga sebaran flora itu terdapat 6 bagian. Yang pertama, hutan-hutan tropis, hutan musim, sabana, stepa, hutan bakau, padang lumut. Dan juga macam-macam fauna itu ada 3, fauna asiatis, fauna peralihan, dan juga fauna australis. Sekian materi pada video kali ini. Kita akan bertemu lagi pada video selanjutnya. Saya kakak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Outlines of new lies and visions of you. Girl, I think I need a minute to figure out what is present. These choices